Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Haidar dari Psikologi 2019 Universitas Muhammadiyah Bandung akan mempresentasikan tentang e-payment. Jadi lebih ke perilaku masyarakat, pengaruh perilaku dari e-payment itu gitu. Mungkin ya untuk memenuhi tugas TIK ini saya akan membahas tentang e-payment ini. Nah, mengapa saya mengambil latar belakang menggunakan judul e-payment ini atau yang disebut dengan efek dari e-payment terhadap perilaku masyarakat? Saya mengangkat judul ini karena kalau dilihat-lihat makin kesini orang makin meninggalkan kebiasaannya bertransaksi gitu. Yang awalnya itu dengan tunai kan, kalau sekarang beralih ke secara digital gitu. Belanja tanpa menggunakan uang tunai menjadi hal yang lumrah untuk tahun ini atau zaman sekarang, zaman modern ini. Fenomena perubahan transaksi ini menciptakan kondisi masyarakat jadi cashless gitu secara bahasa Inggrisnya tuh. Jadi tanpa uang tunai begitu. Oke, lanjut aja ya, langsung ke intinya itu apa sih e-payment. Nah, mungkin dari awal tuh saya akan menjelaskan gitu ya. E-payment ini adalah seperti dompet digital. Nah, dompet digital ini memiliki salah satu keuntungan, yaitu memudahkan proses transaksi di dunia serba cepat ini gitu. Jadi kan modern ini serba cepat gitu ya. Pembayaran jauh lebih mudah, digitalisasi seperti adanya dompet digital ini atau e-payment. Misalnya mampu mengurangi tenaga agar tidak repot-repot merogoh dompet atau mengambil uang berangkas di tabungan gitu. Nah, cuman dari e-payment ini memang ya menjadikan dampak buruknya ya dapat buruk ya. Jadi lebih ke kita tuh seolah-olah menjadi boros itu, atau bisa dikatakan perilaku konsumtif yang artinya adalah perilaku ya boros tadi. Jadi dengan judulnya ya bukan salah e-payment sih sebenarnya, melainkan ya kesalahan diri sendiri juga, karena telah menggunakan uang secara tidak hemat gitu. Pada zaman modern ini, kehadiran uang modern atau uang elektronik ini ya memang memberikan kemudahan untuk kita. Salah satunya adalah bertransaksi secara jauh gitu. Uang merupakan alat yang sah di berbagai negara. Zaman dulu tidak ada yang namanya alat tukar ya. Dulu kan cuma hanya barter, kita ambil barang, sudah seperti itu. Nah, sekarang kan sudah ada yang namanya uang itu ya pengganti dari itu. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sih uang elektronik di Indonesia tuh, ada beberapa gitu. Malahan sekarang udah menjadi bentuk gerakan suatu untuk menjadi kita tuh nggak menggunakan uang tunai lagi gitu. Yang pertama ada uang elektronik, yaitu kartu chip, yaitu ya seperti kartu debit atau kartu ATM itu juga termasuk dompet digital ya. Lalu ada juga ya seperti berbasis aplikasi, ada OVO, ada ShopeePay, lalu ada GoPay ya, seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat di internet ini. Mari kita lihat. Nah, lalu saya akan mencoba searching menggunakan Google Shopee ini.
Nah, di Shopee ini terlihat seperti penjualan online itu ya, e-commerce. Nah, di sini penjelasannya bahwa Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor di Singapura. Nah, berdiri tahun 2015. Nah, di sini websitenya terlihat banyak sekali promo-promo pada Shopee ini, mulai dari Shopee Share. Nah, Shopee Pay juga baru saja rilis tahun berapa ya, baru-baru ini kalau nggak salah, dengan ada gratis. Nah, ini ada flash sale. Nah, ini yang membuat kalau kita benar-benar tidak semuanya sesuai dengan keinginan, mungkin ya akan berperilaku konsumtif gitu, dengan potongan harga yang lebih banyak gitu dari semua, potongan ongkir banyak sekali. Lalu ada harga yang benar-benar 99 ini nih. Nah, ini juga merupakan bagian dari flash sale. Nah, flash sale ini benar-benar hampir setiap hari ya ada gitu di Shopee ini. Nah, kita pun harus bisa menghemat. Lalu saya akan mencoba mencari Shopee Pay. Mungkin langsung saja ke yang lainnya selain Shopee Pay. Nah, di sini nih Shopee Pay. Nah, Shopee Pay ini benar-benar seperti aplikasi yang menyediakan pembelian. Ini ada gratis ongkir, dari 50.000, banyak sekali. Nah, di sini ada cashbacknya juga banyak. Ada berbagai macam produk gitu ya. Ya, kita juga bisa dari voucher. Nah, kita hanya menuliskan username dan email dan nomor kita gitu. Lalu ada juga yang lainnya seperti OVO. Nah, OVO ini hampir sama seperti Shopee Pay, menggunakan aplikasi atau dompet digital yang memanfaatkan aplikasi. Nah, di sini pun banyak, cuman ini lebihnya ya kayak penyimpanan lagi. Tuh di sini kalau OVO itu 1 poin harganya tuh Rp1 gitu, dan kita pun mengisinya benar-benar seperti uang aja, top upnya tuh. Dan biasanya top up melalui m-banking. Oke, di sini juga banyak sih, ada penjualan promo juga hampir sama seperti Shopee Pay tadi. Cuman kalau di internet ini kurang full kayaknya. Oke, lanjut kita ke GoPay. Nah, kalau GoPay juga hampir sama mungkin, cuman ini GoPay ini berasal dari Indonesia, yang di awalnya tuh dari Gojek gitu, cuman dikembangkan lagi menjadi GoPay. Nah, di sini juga GoPay itu untuk memudahkan gitu. Kan biasanya kalau orang-orang tuh bayarnya kalau naik ojek ya tinggal bayar tunai, tapi ya sekarang udah ada GoPay, jadi tinggal langsung aja. Nah, mungkin seperti itulah contoh dari beberapa e-payment yang ada di Indonesia. Nah, dengan terisinya saldo rekening yang mencukupi gitu, menurut saya banyak orang yang mengalami masalah dengan kehadiran e-payment ini. Cuman ya menjadikan uang ini tidak benar nyata gitu. Jadi dengan hadirnya internet e-banking, OVO atau Shopee Pay, GoPay atau yang lainnya, dengan kemudahan berbelanja, namun jadi
saldo kita tuh lebih cepat habis gitu, karena ketika kita membayar sesuatu kita tuh seperti tidak ada emosinya gitu kalau dalam psikologi itu. Jadi kita tuh terkadang mementingkan keinginan juga gitu. Waduh, keinginan nih, kebutuhan banget nih, pokoknya keinginan banget gitu. Beda jangan kebutuhan, ini keinginan tuh benar-benar yang menjadi pemborosan gitu. Waduh, ada gambar, ada boneka lucu nih, kita beli nih, seperti itu. Nah, walaupun uang saldo kita terus menipis ya, dalam hati, wah mumpung ada diskon nih hari ini, kita beli saja, seperti itu. Nah, ini yang membuat kita menjadi konsumtif ini, karena lebih memilih kebutuhan yang benar-benar tidak dibutuhkan gitu, hanya keinginan doang gitu. Nah, secara tidak langsung kita juga menjadi bumerang kita, yang awalnya kita benar-benar ingin berhemat atau gimana gitu, tiba-tiba uang kita habis, bingung, aduh kok habis, gimana ya cara berhematnya, ya berpegang masih pada promo saja. Ya kali promo emang selalu ada, seperti itu. Nah, dalam perilaku psikologis konsumen juga ada tiga. Ada perilaku itu, ada konsumsi, yaitu kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi kegunaan barang dan jasa. Nah, lalu ada konsumen. Nah, kalau berbeda hampir sama sih, cuman konsumsi itu lebih ke kegiatannya, sedangkan kalau konsumen ini lebih ke penggunanya. Nah, seperti itu. Lalu ada konsumtif. Nah, kalau konsumtif ini seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa ini adalah perilaku yang boros itu. Jadi lebih menginginkan keinginan gitu dibandingkan kebutuhan, seperti itu. Dan lalu menurut Aswari 1987, perilaku konsumtif ini terjadi karena tampak berbeda dengan ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan ini kenapa? Karena biasanya di perilaku remaja. Nah, perilaku remaja ini kebanyakan konsumtif gitu. Jadi karena ada sebuah tren, wah ini keren nih, kita beli atau apa gitu kan, demi tampak berbeda gitu dari yang lainnya, seperti itu. Nah, maka dibutuhkanlah peran aktif orang tua agar remaja tidak menghambur-hamburkan uang, seperti itu. Lalu untuk solusi sih ya, mungkin seharusnya kita juga harus berhemat dan berpikir, jadi mana nih yang benar-benar saya butuhkan gitu untuk hari ini. Dan bisa juga melakukan pembukuan gitu. Jadi kita setiap hari Senin misal kita mengeluarkan uang berapa dan dipatok untuk mengeluarkan misal dalam sehari ya 50.000 saat seperti itu. Lalu ya kita juga harus menomorsatukan benar-benar kebutuhan kita gitu. Dan jangan sampai saat tanggal tua tuh kita benar-benar keadaan saldo menipis dan tidak ada gitu kan, wah kan bingung. Jadi ya harus bergantung pada promo lagi dan diskon lah, seperti itu kan sulit. Mungkin ya seperti itu saja presentasi dari saya, atau menjelaskan kenapa gitu ya efek dari e-payment pada perilaku masyarakat ini berpengaruh ya tadi, karena kita tuh nggak ada efek untuk emosinya gitu, bahwa kita tuh membeli, kita nih dikit ada uang tunai kita membeli, secara otomatis ada emosinya, oh ini duit, oh ini ada uang, seperti itu. Kalau kita secara online kan tinggal klik beres, begitu lihat saldo wah habis, seperti itu ya. Mungkin seperti itu dari saya untuk memenuhi tugas UAS TIK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.